Kepada yang terhormat Bapak Habib Alia Ahmad, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini saya dapat melaksanakan tugas perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Veronica, mahasiswa manajemen Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema komunikasi dan media. Berbicara mengenai komunikasi dan media, siapa yang tidak tahu handphone atau ponsel genggam? Salah satu media komunikasi yang berbentuk kotak yang mudah dibawa kemana-mana. Perkembangannya pun beragam dari tahun ke tahun. Komunikasi zaman dahulu tak semudah komunikasi di era globalisasi. Kita harus bertemu langsung atau mengirimkan surat pada pihak yang kita tuju. Media surat juga memakan waktu yang cukup lama. Kemudian muncul inovasi-inovasi lainnya, seperti ponsel genggam memiliki banyak kegunaan, seperti berfoto, merekam video, merekam suara, permainan, bahkan dapat membantu dalam hal pekerjaan. Tak hanya ponsel genggam, jaringan internet juga melengkapi perkembangan teknologi. Jaringan internet mempermudah bahkan memperluas komunikasi dan informasi. Berbeda dengan telepon dan pesan singkat (SMS), dengan jaringan internet, komunikasi bisa dilakukan secara audiovisual, dan terdapat simbol-simbol yang bisa mengekspresikan pesan kita. Contohnya, aplikasi jaring sosial seperti Line, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Internet adalah jendela dunia. Mengapa? Melalui internet, kita dapat mengetahui segala hal yang ada di dunia ini, serta kita dapat berkomunikasi dengan siapapun tanpa ada batasan jarak dan waktu. Teman-teman, mudahnya mengakses informasi dengan internet dan canggihnya media ponsel genggam tentu membawa banyak pengaruh dalam segala aspek kehidupan kita. Komunikasi menjadi sangat mudah dan luas. Salah satu halnya yaitu jejaring sosial. Siapa yang tak pernah menggunakan aplikasi jaring sosial? Pastinya semua di antara kita pernah dan rutin menggunakannya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jejaring sosial membantu kita dalam berkomunikasi secara audiovisual. Tidak hanya pesan tulisan saja, tetapi telepon juga dapat dilakukan dengan video. Kita dapat mengirimkan pesan pribadi dan informasi-informasi penting melalui aplikasi ini. Bahkan kita bisa bertemu dan berkenalan dengan orang-orang yang kita tidak ketahui. Bahkan dapat melihat identitas dan juga profil foto orang lain. Ya, selain jejaring sosial, kita dapat mengakses informasi melalui web atau Google. Selain informasi dapat dicari resmi, di dalam dunia pendidikan juga memanfaatkan hal ini. Segala materi tentang pendidikan bisa didapatkan dengan mudah. Saya mengalami pengalaman ketika bersekolah SMP. Terdapat suatu pelajaran di mana kita harus mengerjakan ujian harian secara online di luar jam sekolah. Mudah rasanya karena kita bisa mengerjakan dengan santai dan bersama teman-teman. Tetapi hal itu justru menimbulkan beberapa kecurangan. Setelah saya menginput data nilai, jawaban yang benar akan keluar.
Dan hal itu justru dimanfaatkan oleh teman-teman saya. Tak bisa dipungkiri, menggunakan internet juga menghasilkan beberapa risiko. Beralih ke aspek lain, yaitu bisnis, dunia bisnis pun tak tinggal diam dan melewati era globalisasi yang serba canggih ini. Keberadaan internet dan ponsel genggam digunakan untuk promosi bisnis atau transaksi bisnis. Online shop, yaitu toko yang berbasis internet. Biasanya, aplikasi jejaring sosial jadi pilihan para pelaku bisnis. Tentu, hal ini sangat mempermudah ketika kita ingin membeli sesuatu yang berjarak jauh. Kita ingin membeli suatu barang yang jaraknya jauh, ingin melihat barang dan mengetahui harga sambil membeli, bahkan jika kita sedang berhalangan untuk pergi secara langsung. Dengan kemudahan ini, persaingan juga semakin besar. Banyak pelaku bisnis yang berusaha mengembangkan dan menciptakan inovasi baru. Namun, sebagian pelanggan hendaknya tetap berhati-hati. Sebagai pelanggan, hendaknya kita memperhatikan toko online yang kita tuju agar terhindar dari penipuan. Teman-teman, era globalisasi secara tak langsung mengubah gaya hidup masyarakat dan menuntut kita memiliki kemampuan teknologi. Segala kebutuhan dengan mudahnya dapat kita lakukan dengan media ponsel dan akses internet. Dari beberapa manfaat yang sudah saya utarakan, hadirnya inovasi ponsel dan jaringan internet juga menimbulkan dampak negatif di sekitar kita. Pernahkah Anda mengalami ketika berkumpul bersama teman baik atau keluarga, ponsel lebih menarik daripada berbincang? Masih sering saya jumpai beberapa orang lebih sibuk memainkan ponselnya, mengunggah status sedang bersama. Tetapi kenyataannya, perbincangan terlihat pasif. Memang tak ada larangan dalam memainkan ponsel, tetapi seharusnya kita dapat bijak dan menghargai waktu bersama. Selain itu, kemudahan dalam jejaring sosial juga dapat menimbulkan penipuan. Bahkan, kalian mendengar kasus kencan online yang berujung maut atau penipuan barang. Ini adalah peristiwa yang terjadi akibat kemudahan akses internet. Orang-orang dapat memalsukan identitas dirinya dengan bisnis. Dalam bisnis pun juga begitu. Pelaku bisnis dapat memalsukan barang dagangannya, sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan baik untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam sikap dan tutur kata yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua.